News apa yang mempengaruhi sebuah harga saham itu naik? Dan news mana yang membuat harga saham tadi naik paling tinggi? Halo semuanya, di konten 30 hari jago day trading ini, gue akan membahas news trading dan gimana caranya kita trading menggunakan news dengan menggunakan fitur day trading. So, make sure kalian sudah like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian supaya kedepannya video ini bisa bermanfaat lagi bagi banyak orang. Yuk kita mulai. Oke, kita akan mulai dulu dari part yang pertama. Sebenarnya apa sih news trading itu dan kenapa news trading itu penting? Jadi news trading adalah strategi trading yang berfokus pada reaksi sebuah saham terhadap suatu berita atau peristiwa ekonomi tertentu. Jadi kita cek dulu beritanya apa, kemudian nanti kita cek kira-kira harga sahamnya kenapa nih atas berita tadi. Nah, kenapa news tersebut penting? Sebenarnya news itu akan memberikan informasi baru yang mempengaruhi sentimen saham tersebut. Jadi dengan adanya news tadi, otomatis pandangan investor ke saham tadi di masa depan itu akan berubah. Jadi kita akan punya pandangan negatif atau positif. Kalau misalkan pandangannya positif, ya otomatis harga sahamnya itu akan naik. Sedangkan sebaliknya, kalau misalkan pandangan investor terhadap berita tadi adalah negatif, ya harga sahamnya itu akan turun. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, news itu penting karena ketika ada news, sebenarnya akan membuat pergerakan harga yang lebih cepat. Jadi harga saham itu akan lebih volatil ketika news tersebut ada. Jadi teman-teman akan lebih gampang untuk trading ketika memang ada news tadi. Nah, itu terkait news trading. Jadi pengertian yang kita sudah bahas dan juga kenapa news trading itu penting. Nah, kemudian pasti teman-teman nanya nih, kira-kira kok news apa aja sih yang mempengaruhi pergerakan harga sebuah saham? Yuk kita bahas lagi. Lanjut ke part yang kedua. Nah, yang pertama itu sudah pasti adalah fundamental perusahaan. Fundamental yang kayak gimana kok? Sesimpel perubahan dari laba bersih perusahaan. Misalnya, dari rugi jadi untung, atau yang kedua, dari untung, dia untungnya naik banget secara signifikan. Kenapa seperti itu? Karena ketika sebuah perusahaan fundamentalnya bagus, maka sebenarnya tidak ada alasan lagi bagi si market maker untuk tidak meningkatkan harga perusahaan itu. Karena dua hal ini. Yang pertama, dividen yang dibagiin otomatis akan lebih besar. Karena kan labanya semakin besar kan. Anggaplah perusahaan itu setiap tahun bagi dividen 50% dari laba bersihnya. Oke, nah di tahun depan, tiba-tiba laba bersihnya naik 50%. Nah, otomatis dividen yang dibagiin akan lebih besar dong kepada para investor. Itu yang pertama. Yang kedua, valuasinya akan jadi semakin murah. Kenapa? Karena EPS-nya naik, otomatis PER-nya itu akan turun. Jadi secara valuasi, perusahaan tersebut akan terlihat lebih murah nih. Nah, contohnya sama apa? Misalnya, di sini gue ada contoh saham Wika. Jadi untuk yang di bawah ini ya, itu diperoleh dari keterbukaan informasi IDX. Ya, teman-teman lihat di sini beritanya tanggal 29 Agustus 2024 jam 4 sore. Jadi berita ini rilis ketika memang marketnya sudah close. Penyampaian laporan keuangan interim yang ditelaah secara terbatas Wika. Nah, nanti dari 5 jenis file ini, teman-teman cari aja yang memang secara halamannya paling panjang untuk tahu laporan keuangannya di mana. Nah, sini gue kasih lihat contohnya. Oke, ini di Wika. Jadi gue ingat banget waktu itu di Q2 2024, ya, Wika mengalami perubahan fundamental yang sangat-sangat bagus. Secara tahunan, secara year on year dia itu rugi, kemudian di tahun ini dia mulai untung. Dan juga secara kuartalan setahu gue, Wika itu juga peningkatannya cukup bagus ya. Teman-teman lihat di bagian laba atau rugi neto dari minus hampir 2 triliun jadi plus 300 miliar. Ya. Berita ini dirilis tanggal 29 Agustus 2024. Teman-teman lihat harga sahamnya, responnya di tanggal 30 Agustus 2024. Ya, teman-teman lihat di sini. Ya, besoknya openingnya langsung gap up ya. Sebelumnya closingnya 336 di tanggal 29 Agustus, openingnya langsung ke 342 dan titik tertingginya ke 390 atau naik kurang lebih 16%. Kenapa? Dari rugi parah ya berubah jadi untung. Nah, itu reason yang pertama. Otomatis harga sahamnya akan merespon. Nah, kemudian news apa lagi nih yang kira-kira mempengaruhi pergerakan harga saham? Yang kedua, ketika sebuah perusahaan melakukan buyback. Jadi buyback itu apa? Buyback itu adalah perusahaan tadi membeli kembali saham yang beredar di masyarakat. Efeknya apa? Ya, satu, perusahaan itu percaya dengan saham yang dia punya. Jadi perusahaan itu percaya dengan dirinya sendiri.
makanya dia berani untuk buyback lagi di harga yang lebih murah. Dan kemudian yang kedua, secara tidak langsung EPS-nya itu akan naik. Kenapa? Karena jumlah saham yang beredar di masyarakat akan turun, sehingga EPS-nya itu akan naik. Ya. Responnya apa? Nah, ini contohnya. Tanggal 20 Agustus 2024 di saham MCAS. Ya. Jam 8 pagi. Rencana pembelian kembali saham MCAS. Teman-teman lihat. Kita coba buka ya. MCAS 20 Agustus 2024. Berarti beritanya ini sebelum marketnya buka ya, teman-teman. Oke. Teman-teman lihat openingnya tidak gap up, ya openingnya tidak gap up, tapi secara closing dia naik kurang lebih 8%. Artinya apa? Berita ini memiliki pengaruh terhadap peningkatan harga saham si MCAS tadi. Kayak investor melihat, oh buyback nih, suatu hal yang positif. Sehingga harga sahamnya ikut naik juga. Oke. Yang ketiga, news yang ketiga yang mempengaruhi pergerakan harga saham adalah dividen. Nah, tapi dividennya di sini gue spesify menjadi lebih detail. Yang dimana ketika sebuah perusahaan baru pertama kali bagi dividen. Ya, itu most likely harga sahamnya akan merespon dengan cukup bagus. Atau yang kedua, ya perusahaan rutin bagi dividen yang gede. Nah, itu most likely juga akan bagus. Tapi biasanya untuk opsi kedua, ya perusahaan yang bagi dividen yang besar, itu biasa akan merespon ketika RUPS-nya. Tapi untuk opsi pertama, ya teman-teman harus pintar-pintar nih melihat fundamental perusahaan tadi. Kayak contoh misalkan tadi Wika dari rugi jadi untung. Dan sebelumnya ternyata by historis, ketika perusahaan yang untung, dia selalu bagi dividen. Nah, itu bisa menjadi katalis positif bagi perusahaan tadi, dan teman-teman bisa manfaatkan momentum tersebut untuk trading. Nah, contohnya misalkan di saham PNBN. Ya, saham PNBN itu kurang lebih udah belasan tahun dia nggak pernah bagi dividen. Tapi ketika muncul berita, dia pertama kali bagi dividen, ya berapapun jumlahnya, itu harga sahamnya langsung naik. Dan bahkan naiknya cukup signifikan pada saat itu. Teman-teman nanti bisa cross-check sendiri historinya. Oke, jadi itu kurang lebih 3 news yang benar-benar mempengaruhi pergerakan harga sebuah saham. Yang pertama, itu tadi adalah perubahan fundamental. Yang kedua adalah ketika dia melakukan buyback, dan yang ketiga adalah ketika perusahaannya baru pertama kali bagi dividen, atau perusahaan yang bagi dividen dalam jumlah besar, dan itu di RUPS. Ya. Nah, kita lanjut ke part yang ketiga. Sekarang, gimana caranya kita mengoptimalkan atau memanfaatkan nih news trading tadi secara lebih baik? Oke. 3 cara optimal yang bisa teman-teman pakai untuk bisa memanfaatkan news trading yang lebih baik. Yang pertama, udah pasti backtest. Ya, teman-teman tes dulu nih, ya beritanya apa, dan kemudian respon sahamnya seperti apa. Tes dulu, ya. Dan teman-teman bisa buat dengan cara simpelnya, misalkan buat Excel-nya, beritanya apa, respon harga sahamnya naik atau turun, ya, kemudian ya win rate-nya berapa persen dengan berita tadi. Kalau teman-teman udah punya database, sehingga teman-teman lebih mudah nih untuk menganalisa pergerakan harga saham ke depannya. Jadi cek berita mana yang benar-benar mempengaruhi harga saham, dan cek efek berita tadi positif atau negatif. Itu baik. Yang kedua, tahu jadwal berita penting. Nah, menurut gue, salah satu hal yang bisa teman-teman praktekkan juga adalah teman-teman sering-seringlah buka keterbukaan informasi IDX. Ya, karena di sana teman-teman akan menemukan aksi korporasi, berita-berita penting perusahaan yang secara nggak langsung ternyata mempengaruhi pergerakan harga saham perusahaan tadi. Effort dikit untuk teman-teman ngulik di sana, sehingga teman-teman tahu nih mana yang potensi naik dan mana yang nggak berpotensi naik. Yang ketiga, kalian bisa combine dengan buy on breakout. Jadi kalau misalnya saham tadi memang lagi ada di resisten dan kebetulan juga ada berita yang positif, teman-teman bisa buy di sana, kemudian besoknya jual. Kalau misalkan mau day trading, ya mau day trading nginep, gitu ya. Tapi di sini balik lagi, tidak ada satu strategi pun yang punya win rate 100%. Tetap ya berita tadi atau news tadi itu punya potensi untuk gagal. Potensi gagalnya contohnya gimana kok? Misal, teman-teman mau manfaatkan momentum fundamentalnya lagi bagus. Ya, ternyata sebelumnya ada insider trading. Ya, harga sahamnya udah naik duluan. Sehingga ketika laporan keuangannya rilis, dia malah turun. Nah, itu bisa jadi kejadian. Kalau misalnya kayak gitu gimana kok? Ya, teman-teman carilah saham-saham yang fundamentalnya bagus tapi harganya belum naik. Ya, jadi kan nggak ada indikasi insider trading di sana. Kemudian contoh lain yang bisa menyebabkan itu gagal apa? Contoh misalkan ketika perusahaan melakukan buyback, ya ternyata itu merupakan buyback yang perpanjangan. Ya, ketika buyback perpanjangan, ya maka harga sahamnya tidak terlalu ngerespon lagi. Nah, itu beberapa contoh
yang memang teman-teman harus kulik sendiri ya supaya teman-teman dapat feel-nya. Oke teman-teman semuanya, hari ini kita sudah belajar tentang news yang mempengaruhi pergerakan harga saham dan bisa teman-teman gunakan untuk day trading. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, jangan sungkan untuk taruh pertanyaan tadi di kolom komentar di bawah. Atau kalau misalkan teman-teman mau, teman-teman bisa langsung DM ke Instagram gua di @kokocuan lagi. Terakhir, jangan lupa untuk di like, share, dan juga subscribe supaya kedepannya video ini bisa bermanfaat bagi banyak orang di luar sana. Salam cuan setiap hari.